Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat, salam cerdas. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar materi kelas 10 semester ganjil tentang struktur atom. Ini merupakan video bagian pertama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama perkembangan model atom, yang kedua partikel dasar penyusun atom, yang ketiga nomor atom dan nomor massa, yang keempat isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bersama-sama membahasnya satu persatu. Yang pertama, perkembangan model atom. Teori tentang atom sebenarnya sudah dicetuskan pertama kali oleh Demokritus. Demokritus ini merupakan seorang filsuf Yunani yang hidup di tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Nah, Demokritus mengungkapkan teori tentang atom bahwa atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya kita lihat yang pertama, model atom Dalton. John Dalton merupakan orang pertama setelah berabad-abad yang mengingatkan kembali tentang teori atom Demokritus. Dalton mengemukakan teori atomnya dengan beberapa postulat sebagai berikut. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Dan postulat yang pertama ini merupakan penegasan terhadap teori atom yang dikemukakan oleh Demokritus. Yang kedua, atom-atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama meliputi volume, bentuk maupun masanya. Sebaliknya, atom-atom unsur tidak sejenis mempunyai sifat yang berbeda. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Atom-atom tersebut dalam reaksi kimia ditata ulang sehingga membentuk komposisi tertentu. Yang keempat, postulat yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Dan ini adalah gambar dari model atom Dalton. Jadi model atom Dalton berupa bola pejal tanpa muatan. Nah, kemudian selanjutnya, perkembangan yang selanjutnya yang kedua adalah model atom Thomson. Teori atom Thomson didasarkan atas eksperimennya yang berhasil menemukan elektron. Menurut Thomson, atom harus mengandung elektron. Karena atom bersifat netral, maka menurut Thomson, di dalam atom pastilah mengandung muatan positif yang sama banyak dengan muatan negatif. Ini merupakan model atom dari Thomson. J.J. Thomson menggambarkan atom sebagai sebuah bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Selanjutnya yang ketiga, model atom Rutherford. Pada tahun 1909, Ernest Rutherford dan dua orang muridnya yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden melakukan serangkaian eksperimen untuk mengetahui struktur atom. Eksperimen ini mereka lakukan dengan menembakkan partikel alfa berenergi tinggi pada lempeng logam tipis. Nah, dari hasil eksperimen kemudian mereka mengungkapkan model atom Rutherford sebagai berikut. Ini adalah model atom Rutherford.
Jadi atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Kemudian yang kedua, secara keseluruhan atom bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Yang ketiga, selama mengelilingi inti terbentuk gaya sentripetal pada elektron. Yang keempat, semua proton berkumpul dalam inti atom sehingga inti atom bermuatan positif. Yang kelima, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Namun, sebagaimana dua model atom sebelumnya, yaitu model atom Dalton dan model atom J.J. Thomson, masing-masing punya kelemahan. Nah, pada model atom Rutherford juga memiliki kelemahan, yaitu Rutherford tidak mampu menjelaskan mengenai elektron yang tetap berada pada orbitnya. Padahal menurut teori fisika klasik yang dikemukakan oleh Maxwell, suatu partikel yang bermuatan dan bergerak melingkar akan memancarkan energi dalam bentuk radiasi. Nah, jika teori Rutherford ini benar, maka suatu saat elektron akan jatuh pada inti. Tetapi kenyataannya tidak. Elektron tetap bersifat stabil. Atau dengan kata lain, teori Rutherford menyatakan bahwa kedudukan elektron dalam atom tidak stabil. Padahal kenyataannya kedudukan elektron di dalam atom stabil. Ini merupakan kelemahan dari model atom Rutherford. Karena ada kelemahan, maka muncul lagi model atom yang keempat, yaitu model atom Niels Bohr, atau kita kenal dengan model atom Bohr. Model atom Bohr ini dikemukakan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Jadi Bohr memperbaiki model atom Rutherford dengan cara menyandingkan teori atom Rutherford dengan hipotesis Planck mengenai mekanika kuantum. Kita perhatikan, ini merupakan model atom Bohr. Kita perhatikan yang pertama, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Kita perhatikan sesuai gambarnya ya. Yang kedua, selama elektron berada dalam lintasannya, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap dan dipancarkan. Yang ketiga, elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lainnya dengan menyerap atau melepas energi. Yang keempat, lintasan stasioner elektron yang diperbolehkan memiliki momentum sudut kelipatan dari H/2 pi dengan pi sama dengan 3,14. Ini merupakan teori atau model atom Bohr. Namun, sebaik-baiknya model atom atau teori atom Bohr tetap saja mempunyai kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah teori atom Bohr hanya sukses untuk atom hidrogen, tetapi gagal untuk atom-atom lainnya. Sehingga dalam perkembangannya muncul model atom yang kelima, yaitu model atom modern. Kita sebut dengan model atom berdasarkan teori mekanika kuantum. Nah, model atom dengan berdasarkan teori mekanika kuantum itu dikemukakan oleh Erwin Schrödinger. Ini adalah model atom mekanika kuantum. Model atom mekanika kuantum atau model atom modern ini dikemukakan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926 yang didasarkan pada pendapat atau teori atau hipotesis yang dikemukakan oleh Prince Louis de Broglie
Wolfgang Pauli dan Werner Heisenberg. Kita perhatikan, menurut teori dualisme yang dikemukakan oleh Louis de Broglie, elektron di dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Yang berikut, asas ketidakpastian Werner Heisenberg menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan terbesarnya atau probabilitasnya. Yang berikut, daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Jadi ini merupakan model atau teori atom dari model atom yang dikemukakan oleh John Dalton sampai pada model atom modern yang kita gunakan sampai dengan saat ini, yaitu model atom mekanika kuantum yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger. Selanjutnya yang kedua, kita perhatikan partikel dasar penyusun atom. Yang pertama, elektron. Partikel dasar penyusun atom yaitu elektron. Lambangnya 0-1e. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897 melalui eksperimen dengan tabung sinar katoda. Sifat-sifat sinar katoda, yang pertama merupakan partikel kecil yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, memiliki sifat cahaya dan sifat materi. Yang ketiga, merambat tegak lurus dari permukaan katode menuju anoda. Yang keempat, tidak tergantung pada jenis gas dan jenis elektroda. Yang kelima, bermuatan negatif sehingga dalam medan magnet dan medan listrik dibelokkan ke kutub positif. Selanjutnya, sinar katoda tersebut merupakan elektron. Yang berikut kita perhatikan, ini adalah merupakan percobaan J.J. Thomson. Nah, pada percobaan Thomson hanya dapat menemukan perbandingan muatan elektron terhadap massa, yaitu sebesar 1,76 kali 10⁸ Coulomb per gram. Sehingga percobaan dari J.J. Thomson ini kemudian dilanjutkan oleh Robert Andrew Millikan pada tahun 1908. Ia menemukan muatan elektron sebesar -1,6 kali 10⁻⁻19 Coulomb melalui percobaan tetes minyak, dan muatan tersebut diberi tanda -1. Nah, ini merupakan gambar percobaan tetes minyak Millikan. Selanjutnya, partikel dasar penyusun atom yang kedua adalah proton, lambangnya 11P. Proton ditemukan oleh Eugene Goldstein pada tahun 1886 melalui percobaan tabung gas berkatoda atau tabung Crookes. Sifat-sifat sinar anoda, yang pertama bermuatan positif karena dapat dibelokkan medan magnet dan medan listrik menuju kutub negatif. Yang kedua merupakan radiasi partikel karena dapat memutar kincir. Yang ketiga, perbandingan E/M tergantung pada gas yang diisikan dalam tabung. Yang keempat, ukuran partikel sinar anoda tergantung pada jenis gas dalam tabung. Yang kelima, muatan proton sama dengan positif 1 atau 1,6 kali 10⁻⁻19 Coulomb. Yang keenam, semakin besar massa partikel, sinar anodanya semakin sukar dibelokkan. Ini adalah merupakan gambar dari tabung Crookes yang digunakan oleh Eugene Goldstein untuk menemukan proton. Selanjutnya, Ernest Rutherford melakukan penembakan lempeng emas tipis dengan sinar alfa. Perhatikan, ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Ernest Rutherford bersama dua orang muridnya, yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden. Pada percobaan tersebut, sebagian besar sinar alfa diteruskan atau menembus lempeng emas.
sebagian kecil dibelokkan dan sebagian kecil lagi dipantulkan. Adanya sebagian kecil sinar alfa yang dipantulkan menunjukkan adanya inti atom yang bermuatan positif. Selanjutnya yang ketiga, neutron dengan lambang 10N. Pada tahun 1930, W. Bothe dan H. Becker melakukan percobaan penembakan partikel alfa pada inti atom berilium atau Be. Percobaan ini menghasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Sehingga pada tahun 1932, James Chadwick membuktikan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi tersebut bersifat netral atau tidak bermuatan dan disebut neutron. Nah, mari kita perhatikan partikel dasar penyusun atom, kemudian penemunya masing-masing, massa, muatan, dan lambang. Yang pertama elektron, penemunya J.J. Thomson, masanya 0, satuan massa atom, muatannya -1, lambangnya 0-1e. Partikel dasar penyusun yang kedua adalah proton, ditemukan oleh Eugene Goldstein dengan masanya 1 SMA, muatannya positif 1, lambangnya 11p. Kemudian partikel penyusun yang ketiga adalah neutron, penemunya adalah James Chadwick, masanya 1 SMA, muatannya 0, sehingga lambangnya 10N. Demikian partikel dasar penyusun atom disertai penemunya masing-masing. Semoga bisa dipelajari dengan baik. Dan selanjutnya kita akan perhatikan yang ketiga, yaitu nomor atom dan nomor massa. Yang pertama, nomor atom yang dilambangkan dengan Z. Nomor atom atau Z sama dengan jumlah proton. Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ingat, pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sedangkan pada ion, jumlah elektron sama dengan jumlah proton kurang muatan, atau sama dengan nomor atom kurang muatan. Pada kation, jumlah proton lebih besar dari jumlah elektron. Pada anion, jumlah proton lebih kecil dari jumlah elektron. Yang berikut, yang kedua, nomor massa atau lambangnya A. Nomor massa itu merupakan jumlah proton ditambah jumlah neutron, atau nomor atom ditambah jumlah neutron. Yang ketiga, notasi unsur. Ini merupakan notasi atom, dengan A nomor massa, Z adalah nomor atom atau sama dengan jumlah proton, sedangkan X merupakan lambang unsur. Contoh, notasi unsurnya 9F. Maka nomor atom sama dengan jumlah proton atau sama dengan jumlah elektron. Jadi nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron sama dengan 9. Kenapa? Karena ini adalah atom netral. Kemudian nomor massanya sama dengan 19. Jumlah neutronnya sama dengan nomor massa kurang nomor atom. 19 kurang 9 sama dengan 10. Yang keempat, kita perhatikan isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Kita lihat pengertian. Yang pertama, isotop. Isotop merupakan atom-atom yang mempunyai nomor atom sama, tetapi nomor massanya berbeda. Contohnya 13,7N, 14,7N, 15,7N. Ingat, nomor atomnya sama, tapi nomor massanya berbeda. Kalau nomor atomnya sama, berarti unsurnya sama. Kemudian yang kedua, isoton. Isoton merupakan atom-atom yang mempunyai jumlah neutron sama. Kita lihat contoh, 39, 19K, dan 40, 20Ca. Ya, perhatikan untuk 39, 19K. Jumlah neutron 39 kurang 19 sama dengan 20.
Sedangkan untuk 40-20 Ca jumlah neutronnya 40 kurang 20 ya 20. Jadi jumlah neutronnya sama-sama 20. Selanjutnya pengertian isobar. Isobar merupakan atom-atom yang mempunyai nomor massa sama. Ya, nomor massanya sama, tapi nomor atomnya berbeda. Kalau nomor atomnya berbeda, berarti unsurnya berbeda. Contohnya 13,6C dan 13,7N. Kemudian yang berikut, isoelektron. Apa yang dimaksud dengan isoelektron? Isoelektron adalah atom-atom yang mempunyai jumlah elektron sama setelah melepaskan atau menangkap elektron. Contohnya 2311 Na+, jumlah elektronnya sama, yaitu 10, dan 9F-1. Jumlah elektron dari Na+ adalah 10, 11 kurang 1. Sedangkan jumlah elektron dari F-1 juga sama dengan 10. Dari mana? Dari 9 tambah 1. Itu merupakan contoh isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Yang berikut kita perhatikan massa atom relatif atau AR. Massa atom relatif merupakan perbandingan massa suatu atom terhadap massa atom C12. AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Contoh, oksigen di alam terdiri atas 3 isotop dengan kelimpahan sebagai berikut: 16,8O, 17,8O, 18,8O. 16,8O sebanyak 99,76%, 17,8O sebanyak 0,04%, 18,8O sebanyak 0,2%. Hitunglah massa atom relatif AR dari unsur oksigen. Ya, penyelesaiannya kita perhatikan AR sama dengan 99,76 kali 16 ditambah 0,04 kali 17 ditambah 0,2 kali 18 dibagi 100 sama dengan 16,0044. Sehingga AR-nya kita bulatkan menjadi 16. Jadi massa atom relatif oksigen sama dengan 16. Contoh yang kedua, massa rata-rata suatu atom unsur X sama dengan 4,037 kali 10 pangkat min 23 gram. Berapakah massa atom relatif atau ARX jika massa satu atom C12 sama dengan 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram. Mari kita perhatikan penyelesaiannya. ARX sama dengan massa rata satu atom unsur X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12 sama dengan 4,037 kali 10 pangkat min 23 gram dibagi 1/12 kali 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram sama dengan 24,311 atau dibulatkan menjadi ARX sama dengan 24. Demikian beberapa hal yang bisa kita pelajari. Semoga apa yang dipelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ingat, tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker. Jangan lupa mencuci tangan. Ingat, intinya taati protokoler kesehatan agar proses penyebaran virus corona dapat kita minimalisir sehingga pada saatnya nanti kita akan kembali hidup normal. Oke, tetap semangat, semangat belajar. Salam sehat, salam cerdas.